Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 20 Mei 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta melakukan pemeriksaan 14 titik penjualan hewan kurban. Pemeriksaan meliputi kelayakan lokasi penjualan hewan, dokumen kesehatan hewan dari daerah asal, dan pengecekan kondisi fisik hewan yang dijual. Dari 3.159 ekor hewan yang diperiksa, belum ditemukan adanya penyakit berbahaya. Informasi selanjutnya, aparat gabungan membongkar posko ormas di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemkot Jakarta Timur dan PD Pasar Jaya akan mengalih fungsikan lahan bekas posko ormas menjadi taman permainan anak-anak yang dapat dimanfaatkan pedagang atau pengunjung Pasar Induk Kramat Jati. Kemudian ada informasi dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Jakarta Selatan yang melakukan pemusnahan 19.103 butir obat ilegal tanpa resep dokter hasil pengawasan terhadap peredaran obat-obatan tertentu periode 9 hingga 19 Mei 2025. Pengawasan peredaran obat-obatan ini menjadi tindak lanjut dari keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 330 tahun 2024 tentang koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dalam rangka penertiban dan menekan peredaran obat terlarang di masyarakat. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni 2025 akan mulai melakukan pembebasan lahan dalam proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Saat ini sudah ada 3 titik penentuan lokasi yang telah ditertibkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung menjadi prioritas untuk penanganan banjir di Jakarta. Dari 11 titik penlok yang telah diterbitkan berada di kawasan Pengadegan Jakarta Selatan dan Cawang serta Cililitan di Jakarta Timur. Artinya normalisasi Sungai Ciliwung akan kita lakukan dan mudah-mudahan surat dari Kementerian PU sudah segera keluar. ATR juga akan membantu, maka penanganan untuk banjir utama di Jakarta, Sungai Ciliwung akan kita tangani dengan sungguh-sungguh. Sementara Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin menjelaskan bahwa anggaran awal untuk normalisasi Sungai Ciliwung sebesar 98 miliar rupiah dan diperkirakan pada Juni mendatang proses pembebasan lahan sudah bisa dilakukan. Progres pertama yang akan kita laksanakan di segmen Pengadegan. Kami tinggal menunggu surat tugas dari Kementerian ATR BPN. Surat tugas sudah keluar, sekarang bulan Mei, Juni. Paling nggak akhir Juni sudah dilaksanakan pembayaran di segmen Pengadegan. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyepakati melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Ada kebutuhan total lahan seluas 35,9 hektar dengan panjang 16,5 km untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung targetkan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara bebas banjir pada tahun 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proses pengerukan Kali Ciliwung Lama di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pramono memastikan sedimen yang mengendap di Kali Cakung Lama bisa secara maksimal dibersihkan. Persoalan yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar Kelapa Gading ini. Karena di daerah ini rata-rata kalau terjadi hujan ada kenaikan air sampai dengan 30-40 cm dan ternyata sumber utamanya adalah Sungai Cakung Lama yang sudah terlalu lama tidak dikeruk, tidak diselesaikan. Untuk itu pengerukan dimulai dan harapannya tahun 2027 bisa diselesaikan.
panjangnya 8, kilo terbagi 11 segmen. Selain pengerukan, proyek yang dilaksanakan tanpa adanya penggusuran ini juga akan membangun pompa bulak cabai di bagian hilir untuk memperkuat sistem pengendalian banjir. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Dikutip dari akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta, proses penerimaan murid baru atau PMB tahun ajaran 2025 hingga 2026 akan berlangsung mulai 26 Mei hingga 10 Juli 2025. Berikut mekanisme sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang seluruhnya dilakukan secara daring. Untuk mengetahui lebih banyak informasi terkait SPMB tahun ajaran 2025 hingga 2026, Anda bisa langsung memantau akun media sosial resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Rabu 21 Mei 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan sedang. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan sedang yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara untuk wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan akan diguyur hujan ringan, dan Jakarta Utara berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.